Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di acara kesayangan kita, podcast bersama dokter Rumah Sakit Awal Bros ya dok. Oke, kali ini kalian semua akan ditemani oleh MC yang pastinya hits lah di Rumah Sakit Awal Bros ya dok. Nggak khusus untuk podcast aja, yang lain nggak. Oke, dengan saya Tio dan di sebelah saya ada dokter yang paling imut, cantik, comel pokoknya hits lagi di Rumah Sakit Awal Bros, yaitu Dokter Sera Yuwana Putri SPP spesialis paru. Dok, perkenalkan diri dulu sih dok. Terima kasih Mas Tio. Iya. Halo sahabat Awal Bros, perkenalkan nama saya Dokter Sera Yuwana Putri, biasa dipanggil Dokter Sera. Saya adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Awal Bros. Iya, Dokter Sera ini pokoknya hits pokoknya. Pasiennya Masya Allah, rame sekali Amin, pokoknya. amin. Emang iya kan dok? Amin. Amin. Dok, lihat kok baju kita ada kayak dress code gitu ya dok. Dokter ceweknya cewek mamba, salah ya? Aku cowok mamba, yang dokter Sera cewek bumi gitu kan, kekinian gitu ya dok. Kan tadi malam udah kita bahas. Oh iya, Kita sebenarnya kami janjian gitu. Oke. Janjian dulu tadi malam dress code-nya apa nih? Iya gitu, biar kekinian gitu ya kan dok. Yang satu cowok mamba, yang satu cewek bumi. Dok, hari ini kita ada tema ya dok, yang memang ditunggu-tunggu oleh sahabat Halo All Bros semuanya dok. Tema kita yaitu kenali lebih jauh apa itu bronkoskopi dok. Dok, boleh cerita sedikit dok, apa itu bronkoskopi dok? Oke, baik Mas Tio. Jadi tema kita hari ini memang mengangkat mengenai bronkoskopi. Jadi bronkoskopi ini adalah suatu tindakan medis melalui alat yang namanya bronkoskop yang dilakukan untuk memvisualisasi atau melihat ke dalam trakea atau tenggorokan dan cabang-cabang paru. Ya, jadi ini tindakannya bahasa awamnya itu adalah untuk teropong ke paru. Teropong ke paru. Ya, jadi tapi kita, kecil ya dok? Kecil, alatnya iya. kecil banget ya. Nah, jadi dia bisa masuk ke cabang-cabang paru yang ukurannya masih cukup besar. Memang tidak bisa memvisualisasi seluruh cabang paru, hanya bagian-bagian cabang yang ukurannya cukup besar. Tapi itu bisa kita lakukan untuk menentukan beberapa penyakit di bagian paru. Alatnya kecil ya dok, nggak teropong besar ya dok? Enggak dong. Oh, iya. Nggak Baru kayak katanya ya teropong dok? bintang dong, enggak. Alatnya baru kabarnya ya dok? Alhamdulillah. Alatnya baru gitu ya. Iya kan dok? Baru berapa bulan kabarnya ya dok? Belum sampai sebulan dok? Alhamdulillah udah mau setahun ya. Oke dok, kita next selanjutnya pertanyaannya dok. Penyakit paru apa saja yang membutuhkan tindakan bronkoskopi dok? Jadi memang beberapa penyakit di paru ya, di antaranya yang paling sering kita lakukan itu adalah jika kita ketemu dengan penyakit tumor paru. Jadi untuk kasus-kasus tumor di paru yang lokasinya tidak terlalu di pinggir, jadi lokasinya lebih ke sentral atau ke tengah. Nah, itu bisa didiagnostik atau ditentukan jenis tumornya apa itu melalui alat bronkoskopi. Jadi kita teropong, bukan hanya untuk visualisasi atau lihat-lihat aja ya. Jadi kita bisa memasukkan alat-alat diagnostik yang cukup kecil. Jadi kalau alat bronkoskopnya aja kecil gitu ya, alat diagnostiknya berupa forceps. Jadi itu untuk alat pengambil sampelnya itu lebih kecil lagi, lebih halus lagi. Nah, itu untuk mengambil sampel. Jadi kalau kita teropong di pasien-pasien tumor paru itu bukan cuma untuk lihat-lihat bagaimana kondisi saluran nafasnya atau cabang parunya, tapi juga melakukan pengambilan sampel. Bisa melalui biopsi forceps ataupun biopsi jarum, atau dengan bilasan juga nanti biasanya sekalian dilakukan agar bisa diperiksakan jaringannya apakah jenis tumor dari sediaan tersebut. Karena jenis tumor di paru itu ada banyak. Jadi bukan cuma tumor paru jenis A gitu. Nah, jenis-jenis tumor ini harus ditentukan sebelum kita melakukan prosedur pengobatan. Ya, jadi pengobatan itu sesuai dengan jenis karena ada beberapa macam jenis tumor di paru. Pokoknya ahli lah dokter Sera bidang itu sepertinya. Jenisnya aja banyak gitu kan. Aduh. Oke dok, ada pertanyaan lagi dok. Apakah batuk darah itu berbahaya dok? Oke, nah beberapa penyakit di paru itu gejalanya memang bermacam-macam ya. Memulai dari gejala respirasi, entah itu batuk, sesak nafas, batuk darah. Nah, batuk darah ini memang kalau dibilang berbahaya ya berbahaya karena bisa menyebabkan aspirasi ya, atau kemudian menyebabkan darah itu kan dia membeku. Nah, itu bisa kalau di saluran nafas yang besar dia bisa menutup. Jadi oksigen nggak bisa masuk. Nah, beberapa penyakit dengan gejala batuk darah ini sebenarnya bermacam-macam.
mulai dari yang ringan ya, Iya. bronkitis kronik, itu juga bisa ada bercak-bercak darah, TBC paru, kemudian tumor paru pun gejalanya biasanya ada batuk darah jika memang lokasinya dekat ke sentral. Iya. Ya, jadi kalau kita ketemu sama pasien batuk darah, kita harus segera diagnostik. Kita tentukan apakah ini suatu infeksi penyebabnya atau suatu keganasan. Kalau tindakan bronkoskopi pada pasien batuk darah, ini biasanya dilakukan untuk terapi ataupun untuk menjaga jalan nafas. Jadi kita bersihin bekuan-bekuan darahnya Menggunakan alat tadi ya. menggunakan alat bronkoskop tadi supaya tidak mengganggu jalan nafas ataupun mencari di mana sih sumber perdarahannya. Jadi kita bisa lihat, oh dari cabang paru yang ini yang berdarah. Nah di situ nanti dari alat itu kita bisa kasih obat untuk memberhentikan perdarahannya. Itu bisa langsung disemprotin obat dari alat itu, atau kita sekalian bersihin supaya saluran nafasnya atau oksigenasinya jadi baik lagi. Dok, kalau misalnya batuk darah itu ada penyebab sebelumnya nggak, Dok? Nggak ada ya? Kalau penyebab sebelumnya sih nggak ada ya Mas Tio. Jadi mesti gejala khas dari batuk darah ini kita harus serius ya, awareness-nya harus tinggi jika sudah muncul gejala batuk darah. Jadi nggak bisa cuman, oh ntar deh berobatnya. Harus segera dilakukan diagnostik ya, minimal kita harus segera ronsen paru, ya, atau fototoraks. Kemudian kalau memang kecurigaannya adalah ke arah tumor, kita bisa lanjutkan dengan CT scan paru. Iya, kebanyakan kan masyarakat atau sahabat semua yang dimanapun berada kan, Dok, batuk darah, oh cuma sekali aja nanti hilang tuh gitu kan terlalu dibiarkan aja gitu, Dok, dianggap oh yaudahlah nggak apa-apa lah nanti kan udah hilang juga gitu kan, Dok. Ya, jadi memang nggak semua pasien-pasien atau kasus-kasus batuk darah itu harus kita teropong, tapi ada beberapa kasus yang memang indikasinya boleh kita lakukan bronkoskopi. Jadi yang pertama sekali harus kita lakukan jika memang ada keluhan batuk darah, segera periksakan ke dokter spesialis paru. Dokter Sera. Atau ke dokter rumah sakit awal bros intinya. Iya kan, Dok? Untuk jadwal nanti ya. Iya. Oke, kita next, Dok. Penyakit di paru apa saja yang menimbulkan gejala batuk darah, Dok? Gejala kali ini, Dok. Ya, tadi udah saya singgung sedikit ya. Memang yang paling sering itu adalah TBC, kemudian tumor paru. Dua itu adalah yang paling sering. Paling sering kita temui. Jadi tumor paru pun bisa menimbulkan gejala batuk darah. Faktor risiko yang mempengaruhi kejadian-kejadian atau penyakit tumor paru ini diantaranya adalah rokok. Ayo yang merokok. Nah ya. Kalau nge-vape gimana, Dok? Same, sama ya. Jadi risiko tumor paru itu meningkat dengan kebiasaan merokok. Ya, jadi bagi yang smokers dari muda, entah itu dari sekarang usia masih muda atau nanti usianya udah lanjut, kalau memang sudah menimbulkan gejala batuk, atau ada batuk darah, atau ada sesak nafas, segera periksakan ke dokter Sera lagi atau dokter rumah sakit awal bros. Tio. Beda spesialisnya, Dok. Kalau Tio SPPC, Dok. Spesialis percintaan, Dok. Oh enggak, salah ya, Dok. Oke, kita lanjut, Dok. Iya. Dok, apakah TBC paru itu termasuk penyakit menular? Ya. Jadi ini kita spill dikit aja ya TBC parunya ya. Nah, jadi TBC ini adalah suatu penyakit infeksi di paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi itu nama kuman TBC-nya ya. Dan ini merupakan penyakit menular. Menularnya lewat apa? Mirip-mirip kayak COVID. Ya, jadi dia lewat percikan dahak atau droplet. Ya, tapi perjalanannya tidak secepat penularan COVID. Ya, karena ini bakteri bukan virus. Nah, jadi kalau TBC itu menular, ya menular. Jadi kalau misalkan ada A TBC, kemudian dia batuk atau bersin, ketemu dengan orang B yang daya tahan tubuhnya sedang turun, itu bisa menular. Langsung kena gitu ya, Dok. Tapi, Dok, kan kita ngumpul nih bareng teman-teman mungkin, Dok. Kita kan nggak tahu nih teman-teman sehat semua atau memang ada satu teman yang TBC mungkin, Dok. Ada beda nggak, Dok? Maksudnya orang yang sudah terkena TBC sama yang enggak gitu, Dok. Jadi si temannya bisa antisipasi gitu, Dok. Ya, sebenarnya yang paling penting adalah kan menjaga daya tahan tubuh ya, supaya mempunyai daya imun yang bagus. Kalau untuk tidak bersentuhan dengan bakteri atau virus itu kan hampir nggak mungkin karena kita bersosialisasi dengan banyak orang ya. Jadi yang paling penting adalah jaga daya tahan tubuh, supaya punya imun yang bagus. Jadi kalau bakterinya masuk itu daya tahan tubuh bisa lawan. Jadi nggak berkembang biak, nggak jadi TBC di paru. Oke, sip, Dok. Kita lanjut, Dok. Bagaimana dengan tumor paru, Dok? Apa saja faktor resiko yang dapat menyebabkan tumor di paru? Nah,
Tadi yang pertama udah ya, ngerokok. Oke. Jadi merokok atau asap rokok itu berpotensi untuk menyebabkan atau meningkatkan risiko terjadinya tumor paru. Di samping ada faktor genetik yang berperan. Ya, jadi kan nggak semua orang perokok tumor paru, bener. Nggak semua perokok berkembang jadi tumor paru, itu nggak salah. Karena ada faktor genetik yang berperan di situ. Jadi kalau misalkan sudah ada faktor genetik dari keturunan keluarganya atau silsilah keluarganya sudah ada yang kena cancer, entah itu bukan di paru, nah itu harus lebih aware lagi. Ya, jadi faktor genetik cukup berperan dalam risiko meningkatkan terjadinya tumor paru. Ya, merokok itu yang pertama. Kemudian ya asap. Nah, asap kebakaran hutan itu juga berpotensi untuk menyebabkan kejadian tumor paru. Jadi biasanya sel-sel kanker ini akan dirusak jika ada partikel-partikel yang tidak terbakar dengan sempurna. Ya, jadi itu ada nama zatnya, hasil dari pembakaran rokok ataupun pembakaran hutan itu berperan untuk dia punya risiko ini bikin suatu kelainan nanti di paru atau risiko tumor paru. Serem juga berarti ya, Dok? Ya iyalah. Aduh, untung Dia nggak ngerokok kan? Enggak. Oh, alhamdulillah. Dokter Sera, alhamdulillah. Insya Allah. Cowok idaman nih nggak merokok. Jomblo ya. Jomblo. Mana tahu ada sahabat semua yang ingin Available guys. Available, IG-nya nanti dicantumkan di bawah ya, Dok. Boleh. Oke, Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Lagi, Dok. Tindakan diagnostik selain bronkoskopi di paru ada apa saja, Dok, gitu? Jadi untuk menentukan jenis tumor, jadi jika kita ketemu sama tumor paru dari ronsen atau dari fototoraks, itu kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan CT scan paru. Nah, dari CT scan paru ini sebenarnya tujuannya untuk mengkonfirmasi. Yang pertama, mengkonfirmasi lokasi. Jadi lokasi tumornya apakah di pinggir, di depan, di belakang, di tengah. Nah, itu akan mempengaruhi tindakan diagnostik atau tindakan mencari jenis tumor tadi. Ya, jadi kita nggak semua pasien tumor paru di bronkoskopi. Nggak gitu. Nggak semua, tergantung lokasi. Karena bronkoskopi tidak bisa menjangkau area perifer atau area pinggir. Karena semakin ke pinggir itu salurannya makin kecil. Jadi alat kita nggak bisa masuk. Ya, jadi kalau misalkan tumornya ini lokasinya di pinggir, itu menggunakan alat apa? Nah, jadi kalau dia di pinggir, nempel, jadi bener-bener pinggir yang mentok, entah itu pinggir samping atau bagian atas, nempel ke dinding bagian atas atau ke punggung, itu kita bisa pakai transtoracal needle aspirasi atau TTNA. Jadi kita pakai biopsi jarum langsung. Oh, itu yang waktu pasti ikut. Nah, waktu Mas Tio ikut lihat aku tindakan di ruangan radiologi. Nah, jadi kalau TTNA itu kita nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa kerjakan sendiri karena harus dipandu oleh sejawat radiologi. Berarti collab gitu ya, Dok? Harus collab. Nggak boleh egois ya. Jadi kalau untuk TTNA itu kita harus dengan bantuan sejawat radiologi, biasanya kita lakukannya di ruangan CT scan langsung, jadi live ya, CT scan-nya live, kemudian kita diskusi untuk menentukan ini arah jarumnya dari sisi sini, sudut segini atau kedalamannya berapa senti. Nah, itu harus ditentukan langsung pada saat sebelum kita tindakan. Itu kalau lokasinya memang di pinggir dan nempel. Jadi nggak boleh ada space antara tumor dengan dinding dada. Entah itu dinding dada bagian samping, atas atau belakang. Jadi harus benar-benar nempel. Kalau nggak nempel, nanti yang kita tusuk adalah parunya. Parunya, bahaya ya kan? Ya, makanya harus dikonfirmasi dengan CT scan, diskusi dulu dengan sejawat radiologi, baru bisa kita tentukan arahnya, posisinya, dan kedalaman jarumnya. Itu tindakannya biopsi dan memang tindakan kecil, minimal intervensi ya, jadi tidak menimbulkan risiko yang besar, tapi memang harus sangat hati-hati dan memang diskusi dulu dengan dokter sejawat radiologinya. Iya, itu luar biasa tuh nengok dokter Sera operasi pokoknya. Seram ya, Dok? Bukan operasi, biopsi. Oke, biopsi. Operasi udah pernah juga tuh ikut bronkoskopi ya kan, Dok? Videonya nanti akan tayang nanti pokoknya di IG Dokter Sera, di IG Halo All Bros sudah tayang kok. Ya, Dok. Nanti tayang lagi kok di IG Dokter Sera. Nanti videonya kita bikin kapan ya? Udah sebulan yang lalu ya, Dok. Iya, Dokter Sera nih. Ya memang jadwalnya Masya Allah memang susah sekali diajak Dokter Sera nih. Dok, ayo Dok, Tio lagi apa sih? Kita udah reschedule berapa kali loh buat podcast ini loh.
ya kan? Luar biasa pokoknya ya, Dok. Jadi memang Dokter Sera ini spesial diundang, memang sahabat semuanya, Dokter Sera mana bang, Dokter Sera mana bang gitu kan. Ya nanti Makasih. dibawa Dokter Sera nih gitu kan. Pokoknya Dokter Sera ini hits pokoknya. Amin. Jadwalnya padat gitu kan. Amin. Dok, nanti Tio bakalan main-main ke Ruang Oka lagi palingan, Dok. Kita buat video lagi. Boleh. Ya. Nah, satu lagi nih, tindakan bronkoskopi yang nggak kalah penting itu biasanya juga kita lakukan, ada namanya untuk bersih-bersih. Bersih-bersih. Jadi bukan kehidupan sehari bersih-bersih tapi dalam dada. bukan pakai Bersih-bersih sapu gitu, ya, ya. bukan. Jadi pada pasien-pasien yang terventilator atau menggunakan mesin ventilator dengan berbagai macam penyakit dasarnya, entah itu stroke, entah itu kecelakaan yang menyebabkan luka parah di kepala. Pada pasien-pasien yang menggunakan ventilator atau yang fungsi batuknya menurun, itu kita bisa lakukan bronkoskopi untuk menyedot dahak. Ya, jadi bronkoskopnya masuk ke cabang-cabang paru untuk bersih-bersih dari dahak yang kental supaya oksigenasi dan targetnya untuk bisa segera lepas dari mesin ventilator itu tercapai. Karena kalau di parunya banyak dahak atau dahaknya kental, dia bisa menutup saluran di paru dan itu mengganggu oksigenasi. Jadi pasiennya nggak bisa lepas dari mesin, nggak akan kasihan ya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan untuk bersih-bersih juga. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, kalau ada benda asing, ayo yang suka gigit pentul, nggak boleh lagi ya. Pernah kejadian kan kita. Iya, betul. Dan itu cukup lama ya tindakannya, saya sampai 3 jam. 3 jam ya, Dok? 3 jam karena kalau ada benda asing yang masuk ke paru, itu juga bisa kita ambil melalui tindakan bronkoskopi. Jadi alat-alat yang kita pakai, entah itu forceps atau ada basket, kayak keranjang kecil gitu, itu tergantung nanti dari bentuk benda asing yang masuk ke paru. Jadi kalau tersedak masuknya ke paru, wah susah. Harus diambil. Seram ya, Dok? Karena kalau nggak diambil, dia akan membuat infeksi. Iya, betul, Dok. Dan itu mengganggu sirkulasi oksigen pastinya kan, membuat infeksi berat jadinya karena bendanya asing. Tubuh akan mengenali itu sebagai benda asing yang tidak seharusnya ada di tempatnya. Dan itu akan menimbulkan reaksi inflamasi atau reaksi infeksi. Jadi kalau benda asing tertelan, ya kita nyebutnya benda asing ya. Itu biasanya yang paling sering jarum pentul. Ladies tuh, ya kan, Dok? Sering tuh ladies. Nggak boleh ya gigit-gigit pentul ya, karena posisinya menggigit pentul itu juga susah ya. Iya, betul, kita Dok. biasanya kalau perempuan tuh gigit pentul, bagian kepalanya, ujung bendulannya itu yang digigit. Jadi kalau tersedak, itu posisinya kebalik. Jadi posisi bandulnya yang ada di bawah. Iya. Jadi itu kita buat ngambilnya susah. Kalau posisi bendulnya di atas ya kita jepit di bawah bandul atau ketarik. Tapi kalau posisinya terbalik, ya gemetar loh. Sampai gemeteran tangan saya tuh 3 jam ngerjainnya. 3 jam loh. Cuman masalah sepele gitu kan, Dok. Cuman kegigit pentul, nggak sengaja ketawa, nggak sengaja dikagetin temennya dari belakang. Nah itu bisa bikin nggak sengaja tersedak. Itu yang paling sering jarum pentul. Kemudian kalau di anak-anak paling sering biasanya makanan, mainan, peluru kecil. Nah ibu-ibu ya, kalau anaknya laki ngasih mainan, boleh tembak-tembakan tapi nggak pakai peluru yang kecil. Jadi peluru kecil-kecilnya diumpetin duluan. Iya, mending pistol air ya. Iya, cuman kan biasanya anak-anak tuh suka peluru yang ada pelurunya. Nah, pelurunya yang kecil-kecil itu yang kayak telur cicak tuh. Iya. Nah, itu harus biasanya warna kuning, warna hijau. Nanti dikira kayak permen gitu. Iya, dia nggak sengaja nanti suka ketelan, masukin ke mulut, masukin ke hidung. Ya, jadi kalau mulut masuknya ke lambung, dia akan dikeluarkan lewat feses. Ya, betul. Tapi kalau dia masuk ke paru nggak ada jalan keluar selain harus kita keluarkan dari atas. Jadi harus pakai alat bronkoskop. Seram ya, Dok? Sesak pasti, Dok? Iya, saya juga sesak. Dengarnya sesak, apalagi ngerjain gitu, ya kan? Ngerjain juga sesak napas nih. Pasti sahabat juga sesak juga kan. Seram juga ya gitu kan. Apalagi operasinya 3 jam sampai 4 jam gitu loh. Yang dengar aja udah sesak, apalagi yang ngerjakan gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati ya, karena mengambil benda asing itu nggak semudah kita bersih-bersih atau tidak semudah pengambilan sampel pada kasus tumor paru. Jauh lebih sulit. Jadi sebisa mungkin kita hindari, kita jaga supaya tidak ada benda asing yang masuk ke paru. Betul. Dok, ini terakhir mungkin, Dok. Saran untuk sahabat semuanya, Dok. Untuk kesehatan paru.
untuk sahabat Halo Awal Bros semuanya berada, yang masih di mobil, yang masih di rumah, atau yang udah di kantor yang dengerin kami gitu kan dok, boleh kasih saran sedikit dok untuk kesehatan parunya. Jangan lupa booster. Booster, booster ya. Iya. Jadi alhamdulillah pandemi COVID bisa kita bilang sudah melewati masa-masa gelombang puncak. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi tapi tetap daya tahan tubuh tetap harus dijaga, vaksin boosternya harus dikejar ya buat yang masih muda, yang dewasa muda, papa muda, mama muda, nenek-nenek, kakek-kakek, ya semua kalangan gitu ya. Yang memenuhi syarat untuk booster silakan booster. Kemudian yang kedua adalah harus awareness-nya tinggi. Ya, jadi kalau misalkan timbul gejala respirasi, entah itu berupa batuk atau sesak nafas, batuk darah, harus segera diperiksakan jika gejala tersebut sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Kemudian tetap ya benda asing, jangan disengaja masuknya. Jadi dihindari ya, harus merubah kebiasaan untuk tidak menggigit pentul, tidak mengagetkan teman yang sedang makan, karena kacang itu juga bisa tersedak masuk paru, juga harus kita ambil. Dia tidak akan bisa diabsorpsi oleh tubuh, jadi harus dikeluarkan. Karena besar bentuknya ya dok. Karena besar bentuknya. Dan keras lagi. Iya, dan dia nggak hancur. Betul. Ya asalkan jangan hati aja yang hancur. Aduh. Dok, untuk apa lagi dok? Ini olahraga yang baik untuk kesehatan paru dok. Ada nggak dok? Olahraga khusus untuk melatih atau membantu pernafasan biasanya bisa berenang. Berenang itu cukup untuk membantu kita melatih nafas ya. Jadi untuk mengatur pola nafas, kemudian lari. Sebenarnya olahraga khusus nggak ada sih ya. Nggak ada sih dok. Apa aja bisa. Tapi biasanya kalau orang-orang asma, nah itu dia disarankan olahraganya nggak terlalu berat. Jadi bisa senam asma. Itu ada panduannya ya. Nanti silahkan di-search senam asma. Nah bagi teman-teman yang lihat, yang punya sakit asma, kalau misalkan ingin berolahraga, mungkin bisa nanti lihat dulu senam asma. Itu ada banyak ya. Contohnya silakan searching aja, nanti bisa diikutin karena gerakannya membantu untuk melatih pola nafas sehingga tidak ngos-ngosan gitu. Biasanya kalau serangan asma kan orangnya suka panik. Ya, jadi nafasnya jadi nggak teratur, pola nafasnya jadi lebih cepet gitu. Nah, nanti bisa senam asma. Tuh. Oke, dok. Mungkin untuk podcast kali ini sampai di sini kita dok. Ih, sedih deh. Iya sedih kan. Nanti kita ketemu lagi dok. Tapi dok sebelum kita akhiri nih dok boleh. Udah 3 kali loh sebelum diakhiri. Iya 3 kali. Aham. Oke, dok. Langsung jadwal dokternya dok di Rumah Sakit Awal Bros. Di Rumah Sakit Awal Bros mana aja? Panam, Ayani, Sudirman. Itu kan nggak tahu nih dok. Pura-pura nggak tahu ya ada ceritanya dok. Sama jam-jamnya juga jelaskan langsung kepada sahabat semuanya dok. Saya praktek di Rumah Sakit Awal Bros Panam itu dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore ya. Kemudian di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru atau Rumah Sakit Awal Bros Sudirman itu juga Senin sampai Sabtu jam 18 sampai jam 20. Oh, padat ya dok. Padat merayap soalnya Tio yang minta nih, susah saya. Waduh. Kadang-kadang hari Minggu juga ada Sunday Clinic, tapi tidak rutin. Nah nanti kalau misalkan mau lihat jadwal praktek di hari Minggu bisa lihat di Halo Awal Bros. Nah itu biasanya di share setiap weekend apakah ada praktek atau tidak. Betul. Dan tapi kalau di hari kerja insya Allah kalau nggak cuti. Dan yang mau nengok klinik Sunday juga ada di IG-nya Bang Tio sama Dokter Sera. Nggak promosi gitu ya dok. Dok, apa dok? Dokter udah menerima BPJS atau belum dok? Itu pasti kan? Ditanyakan sama pasti dong. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Tindakan bronkoskopi bisa dilakukan pada pasien BPJS, umum, asuransi atau segala macam pasien. Yang penting sesuai indikasi. Sesuai indikasi medis yang penting. Sesuai indikasi medis ya dok. Oke, keren pokoknya Dokter Sera nih. Dok, langsung dok. Instagram dokter. Mana tahu langsung di follow nih sama sahabat Halo Awal Bros semuanya. Gak apa-apa. Instagram Halo Awal Bros ya. Instagram Halo Awal Bros Dokter Seranya Instagramnya juga ada tapi Sera ayo. Boleh nanti ke Instagram Halo Awal Bros. Pasti ada, nanti cari aja di following ya. Oke dok, terima kasih banyak dok untuk undangan podcast Tio nih dok, kan udah lama kita dok. Nanti kita podcast lagi ya dok. Boleh. Dengan tema yang berbeda tetapi booming lagi gitu ya dok. Boleh. Oke, sekian dari kami berdua.
Dengan saya Bang Tio dan di sebelah ada Dokter Sera. Dokter Syera. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.